semua orang bisa mencapai keberhasilan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kan kadar level keberhasilan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Oke, kali ini aku akan bahas tentang kesuksesan. Sukses itu apa sih? Apakah semua orang itu layak untuk sukses? Apakah semua orang itu bisa sukses? Dan syarat-syarat kesuksesan itu apa aja? Teman, aku mohon maaf dulu kalau nanti misalnya suaranya terganggu karena di luar sana itu banyak anak-anak kan sedang teriak-teriak, ada anak-anak bermain di luar sana, di luar studio. Semoga suaranya tidak masuk ya. Taruhlah masuk tidak terlalu mengganggu. Ya biarkan anak-anak itu berbahagia dengan caranya ya. Yang ya kebahagiaan versi anak-anak itu sudah sangat sulit untuk kita bisa dapatkan. Untuk orang-orang dewasa seperti kita itu udah nggak bisa lagi berada di fase itu. Oke, sukses itu apa? Kita sering kali mendengar kata sukses itu diucapkan dalam berbagai acara, dalam berbagai momen, dalam berbagai kesempatan. Kadang-kadang pada saat teman kita ulang tahun, kita juga selipkan itu kalimat sukses. Ya, yang terbaik untukmu ya, sukses ya. Terus ada teman kita yang bikin usaha baru, sukses ya. Ada teman kita mau melakukan perjalanan, selamat sukses ya. Terus apa lagi lah, sukses ya, sukses ya, sukses ya. Sukses itu apa sebenarnya? Sukses itu bisa diartikan sebagai keberhasilan, pencapaian atas sesuatu, apapun itu bentuk pencapaiannya. Dan sukses itu nggak ada takaran bakunya, nggak ada ukuran bakunya. Kesuksesan itu sebenarnya sifatnya personal ya. Tapi kalau untuk manusia-manusia zaman sekarang, sebuah keberhasilan itu selalu diidentikan dengan materi, diukur oleh sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Keberhasilan versi zaman now ya. Nah, sementara kesuksesan itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita lihat dari sisi materinya. Kesuksesan itu ada juga kesuksesan yang itu sifatnya personal, yang hanya kita sendiri yang tahu takaran keberhasilannya, yang hanya kita sendiri tahu titik di mana itu dianggap sebagai sesuatu yang sukses untuk kita, sesuatu yang nggak kelihatan, dan itu sifatnya personal. Jadi nggak selalu sukses itu identik dengan sesuatu yang bisa kita lihat, kita bisa ukur, kita bisa banding-bandingkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah semua orang itu bisa sukses? Karena ternyata kan nggak banyak juga orang yang mempunyai materi yang berlimpah ruah. Karena mayoritas itu adalah orang yang levelnya biasa-biasa aja. Yang kelihatan sangat berlimpah, hanya segelintir orang dari segitu banyak orang di dunia gitu. Oke, apakah semua orang bisa sukses? Ya, semua orang itu bisa sukses. Seperti yang aku bilang tadi, karena sukses itu masih belum ada takaran ukuran keberhasilannya, kecuali kalau itu dialihkan dari sisi materi, sesuatu yang bisa dilihat orang lain ya. Semua orang itu bisa sukses. Pencapaian kan tidak selalu identik dengan pencapaian yang besar.
ada juga pencapaian-pencapaian kecil yang itu sifatnya personal. Misalnya lulus kuliah tepat waktu, dengan nilai yang bagus, terus bisa membangun usaha sendiri, bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa memberikan ruang untuk orang lain berkarya, bukan untuk dia sendiri. Atau mungkin kesehatannya membaik, atau mungkin anaknya sukses, semua melalui level pendidikan yang bagus, level pendidikan yang tinggi, terus kehidupannya itu sejahtera, damai, bahagia. Itu kan juga bentuk-bentuk dari kesuksesan yang tidak ada standar ukurannya, sifatnya personal. Tapi ada juga yang bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya punya usaha, usahanya maju, punya perusahaan yang karyawannya ribuan, ya, punya mobil berjajar-jajar di rumahnya, ada 12 biji mungkin, punya rumah di mana-mana, di setiap kota dia punya rumah, dan banyak hal, bentuk-bentuk kesuksesan yang sifatnya materi, ya, yang itu bisa dilihat oleh orang lain. Dan semua orang bisa mencapai level kesuksesan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semua orang bisa mencapai keberhasilan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kan kadar level keberhasilan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, untuk setiap kesuksesan, untuk setiap keberanian, itu rata-rata harus melalui proses perjuangan yang panjang. Nggak ada yang instan. Ya, kecuali anak konglomerat mungkin, tapi ya tidak semua anak konglomerat sukses, ya. Itu kesuksesan turunan. Tapi ketika kita pengen memperjuangkan sesuatu, mewujudkan sesuatu dengan daya upaya kita sendiri, dengan keringat kita sendiri, ya, dengan perjuangan kita sendiri, ya prosesnya panjang, berpeluh, membutuhkan waktu, dan yang jelas membutuhkan daya tukar. Gak ada ceritanya sebuah proses kesuksesan yang mudah, yang instan. Kadang-kadang ya, kita itu saat mendengar buku biografi orang-orang sukses ya, itu yang di-highlight itu kesuksesannya aja. Sukses ini, sukses itu, proses perjalanannya begini, begitu, begini, begitu. Kita hanya fokus ke apa yang dia miliki sekarang. Siapa dia sekarang. Tapi kita lupa, proses beliau-beliau ini juga tidak mudah. Ada nilai tukarnya, ada nilai yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar untuk bisa berada di titik kesuksesan itu sendiri. Pasti ada yang dikorbankan. Karena semua itu akan sesuai dengan nilai tukarnya. Semua itu akan sesuai dengan bagaimana kita memantaskan diri untuk bisa mendapatkan semua itu. Ya kalau memantaskan dirinya segenggam ya idealnya dapatnya segenggam. Kalau memantaskan dirinya 2 genggam ya idealnya mendapatkan 2 genggam. Nah, sukses ini atau keberhasilan ini sangat
mungkin terjadi hanya untuk orang-orang yang berani. Berani untuk apa? Ya berani untuk memperjuangkan. Berani untuk memberikan nilai tukar yang sepadan. Berani untuk memantaskan diri dalam mendapatkan kesuksesan itu. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.